nanti pada Jumat tanggal 9 bulan 9 Imlek ya, yang jatuhnya tanggal 11 Oktober ya. Ya, betul. Datanglah meminta maaf kepada orang tua, atau juga kalau ada kesalahan kepada para tetua, apapun tetua itu sifatnya, ya kita juga harus berlapang dada untuk bisa meminta maaf ya kepada para senior, karena kita juga patut menggali segala ilmu dan pengetahuan daripada mereka gitu ya. Kita berharap dengan melaksanakan hal itu, maka bulan ke-9 yang kita khawatirkan penuh dengan konflik. Ya, penuh dengan satu hal yang sifatnya pembangkangan, pembokongan, bahkan nih yang kita paling khawatir nih Hans, bagi mereka yang sedang pacaran misalnya atau yang sudah bertundangan gitu ya, juga hati-hati, waspadai kekasih Anda, jangan-jangan melirik ke kiri atau ke kanan. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Nah, kali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Feng Shui Sonora. Tentunya seperti biasa Hans nggak sendirian malam hari ini, karena sudah bersama dengan Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Hans. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Oh, selalu always Hans. Malam hari ini kita mau kembali mulai dari YouTube terlebih dahulu Pak Kang. Begini Hans, Ada apa nih Pak Kang? minggu lalu nih saya ya FSE tentunya ya sudah mengupload 2 video. Oh, video apa tuh Pak Kang? Yang pertama mengenai ramalan bulan ke-9. Yang kedua tentunya hasil pembicaraan kita Jumat lalu ya. Iya. Yang tentu saja berkaitan dengan pembicaraan garasi yang mau dijadikan tempat usaha, kemudian juga apa tuh dapur yang mau difungsikan sebagai ruang tidur ya. Nah, daripada keduanya itu ternyata ada yang saya mau tambahkan nih penjelasannya nih. Oh, apa tuh Pak Kang? Jadi pertamanya saya mulai dulu dengan yang ramalan 12 show ya. Ya. Ini penting karena buat pegangan 1 bulan lamanya nih ya. Oh, di tahun yang kita paham betul bahwa tahun naga kayu ini kan menggarisbawahi sebuah manfaat sebagai parameter kebersamaan atau kesepakatan. Ya. Artinya kalau nggak ada manfaat, kesepakatan itu nggak ada tuh. Jadi mesti deal, oke. Kamu untung, saya untung, baru kita jalan. Betul. Tetapi jangan lupa fenomenanya siapapun yang bersepakat itu merasa dia lebih hebat daripada yang lain. Ada rasa angkuh di dalamnya. Ya, maka itu fenomena ya berada di atas angin harus diwaspadai benar. Nah, sedangkan Hans, kita tahu nih bahwa di bulan Imlek yang ke-9 kata kuncinya apa sih? Murah hati Han. Jadi jangan sampai kemurahan hati kita yang berpotensi muncul pada sebulan ini dimanfaatkan oleh orang lain sehingga akhirnya etika profesional sampai kita abaikan pula. Hal itu kan berarti iya, kalau itu tidak kita sadari, maka prinsip kita, kedisiplinan kita, tanggung jawab kita akan mengalami masalah tuh. Akhirnya tuh mengganggu keberuntungan kita. Jadi memang untuk jelasnya, sahabat sukses Sonora sebaiknya betul-betul menjaksamai video bulan Imlek yang 9. Nah, apa yang hendak saya sampaikan di sini sebagai sebuah tambahan penjelasan yang mudah-mudahan memberikan manfaat lebih daripada apa yang telah disampaikan pada video tersebut. Hans, hari ini tanggal berapa ya Hans? Hari ini tanggal 4. Tanggal 4, kalau berdasarkan Imlek tanggal 2 Hans. Tanggal 2 ya, bulan Imlek yang ke-9 Hans. Iya. Nah, artinya Hans, seminggu lagi pas Jumat lagi toh. Itu memasuki tanggal Imlek yang ke-10.
ke-9 dong. 9 Ya, tanggal 9 bulan ke-9. Oh, Artinya ada double 9. Iya, betul. Nah, dalam keyakinan, kepercayaan itu dikenal sebagai adanya festival Chung Yang Che ya, festival double 9 ya. Nah, QQ kata orang, kalau udah QQ pasti menang katanya. Udah 99 tuh angka udah paling tinggi, gak ada lawan. Iya, betul. Nah, angka 99 ini sakral nih. Ya, karena dia aktifnya luar biasa. Kalau 6 dia sifatnya pasif. Jadi kalau angka-angka yang genap itu pasif, angka-angka ganjil tuh aktif tuh, Hans. Ya. Nah, ada memang mitosnya, tapi kita nggak mau bicara mitosnya, Hans. Yang kita mau garis bawahi dari mitos tersebut adalah bahwa untuk melawan roh-roh jahat dari iblis yang betul-betul luar biasa jahatnya nih, anak muda ini berangkatlah naik ke bukit untuk belajar ilmu dan belajar pedang mengalahkan iblis. Jadi dia harus naik ke bukit, Hans. Nah, dari sini kita melihat bahwa kita harus belajar segala sesuatu. Di bulan Imlek yang ke-9 ini, di mana profesionalisme bisa digagalkan oleh kepentingan yang lain, kita harus teguhkan. Nah, kita harus belajar hari demi hari agar prinsip kita selalu terkuatkan, Hans. Oh ya. Dan kepada anak-anak muda harus digarisbawahi bahwa pentingnya nih, kita memang harus selalu belajar dan belajar agar kita bisa mempunyai sepak terjang yang di kemudian makin mulus dong ya. Oh, iya. Untuk mewujudkan kita punya harapan dong. Tetapi Hans, tolong dimengerti juga bahwa festival Chung Yang Chie ini juga dikenal sebagai ya festival Loren Chie ya. Jadi festival bagaimana kita menghormati orang-orang tua, Hans. Oh iya. Ya. Nah, jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini, karena kalau saya sampaikan hal ini nanti pada minggu depan udah telat dong ya. Udah keburu jalan ya. Iya, jadi saya sampaikannya sekarang. Iya. Maksudnya nih Hans, kepada Anda, berapapun usia Anda, apakah Anda itu sekarang adalah seorang Gen Z, milenial, bahkan juga mungkin baby boomers ya. Ya kalau rasanya ada kesalahan pada orang tua, semua bisa aja bersalah toh. Betul. Nah, inilah nanti pada Jumat tanggal 9 bulan 9 Imlek ya, yang jatuhnya tanggal 11 Oktober ya. Ya, betul. Nah, di situ datanglah meminta maaf kepada orang tua, atau juga kalau ada kesalahan kepada para tetua, apapun tetua itu sifatnya, ya kita juga harus berlapang dada untuk bisa meminta maaf ya kepada para senior, karena kita juga patut menggali segala ilmu dan pengetahuan daripada mereka gitu ya. Jadi saya sampaikan di minggu ini, jangan sampai kemudian telat kalau saya sampaikannya di Udah keburu malam ya. Minggu depan. ya. Jadi kita berharap dengan melaksanakan hal itu, maka bulan ke-9 yang kita khawatirkan penuh dengan konflik, penuh dengan pertentangan, ya, penuh dengan satu hal yang sifatnya pembangkangan, pembokongan, bahkan nih yang kita paling khawatir nih Hans, bagi mereka yang sedang pacaran misalnya atau yang sudah bertundangan gitu ya, juga hati-hati, waspadai kekasih Anda, jangan-jangan melirik ke kiri atau ke kanan. Karena perselingkuhan jadi menjadi besar karena pembangkangan, pembokongan tadi, dan juga hal-hal yang sifatnya memang udah nggak ada bertanggung jawab lagi kan, dimana profesionalisme tanggung jawabnya menghilang toh. Betul. Nah, kemudian juga kepada suami istri, pereratlah keharmonisan di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, untuk menjaga hal itu, selain kita tentunya patut bersikap bijaksana, beberapa hal yang bertentangan dengan kekeliruan Feng Shui yang sudah disampaikan pada berbagai video di YouTube-nya FSA ya, channel FSA maksud saya. Nah, itu diseksamai deh ya. Misalnya satu hal, kompor jangan berhadapan dengan air misalnya ya. Kemudian
kamar mandi WC di dalam kamar tidur tidak boleh punya koneksi ke area yang bukan kamar mandi WC tapi ke ruang keluarga misalnya ya, atau adanya penambahan bidang di samping kiri rumah yang tidak menjadi satu kesatuan dengan atap rumah. Nah, hal-hal kesalahan seperti itu seyogianya diperbaiki ya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Nah Hans, nangkep nggak nih? Karena saya kan ceritanya cepet-cepet nih, karena ada satu hal lagi yang kita mau bicarakan. Nangkap. Nangkap ya? 9 ini ya. Oke, kalau begitu kita mau lanjut kepada pembahasan minggu lalu nih. Kepada Mbok Sri Rejo yang bertanya pada video agar pintu utama dan dapur undang rezeki segudang. Dia kan bertanya masalah bagaimana tuh kalau dapur difungsikan sebagai ruang tidur. Kita udah bahas kemarin, tapi satu hal yang perlu dipahami juga bahwa jangankan dapur nih Hans, kamar mandi WC kalau kita udah nggak gunakan, kita kebanyakan kamar mandi WC dan kita mau alih fungsikan menjadi ruang tidur, nggak masalah, asalkan di bawahnya tuh bebas daripada lonteng, septic tank, sumur gitu ya. Baik sumur timba maupun sumur pompa sekalipun ya, sebaiknya itu tidak ada mengganggu ya. Nah, dan satu hal yang perlu dipahami juga, benar-benar ini patut dicatat, jangan sampai lupa. Tadi kan dikatakan bahwa ruang dapur mau dialih fungsikan sebagai ruang tidur nih Hans. Nah kemudian nanti dapurnya kemana tuh Hans? Oh iya betul ya. Nah, dapur adalah lambung kita, pencernaan kita Hans. Ya, dan tidak boleh tidak harus ada di dalam rumah walaupun kita tidak setiap hari memasak gitu ya. Tapi dapur harus ada, kompornya harus ada, dan sesekali setidaknya harus memasak. Walaupun itu hanya memasak air sekalipun, bikin kopi sekali, hanya bikin kopi pun boleh gitu ya. Yang penting nyala. Yang penting nyala, mau masak nasi aja pun sayurnya beli gak apa-apa toh. Nah, harus ada itu. Dan satu lagi Hans. Apa tuh Pak? Kalau menurut Feng Shui, rumah harus semakin ke belakang semakin meninggi Hans. Karena apa? Karena berpedoman pada bersandar pada gunung, melihat lautan Hans. Nah, kemudian berbeda daripada itu, ruang dapur diharapkan selalu merupakan area tertinggi pada sebuah lantai gitu. Jadi dia ditinggikan. Nah, kemudian kalau memang begitu adanya, misalnya dapur yang Mbok Sri Rejo selama ini memang sudah tinggi nih lantainya, lebih tinggi daripada lantai kamar-kamar yang lain gitu kan. Nah, kemudian dapur itu kan diubah fungsinya menjadi kamar tidur. Nah, dia kan berarti kamar tidur yang tinggi sendirian, dah. Iya betul, di antara yang lainnya. Nah, kalau itu dipakai bukan oleh kepala keluarga tetapi oleh anak-anak, itu menjadi beban yang berat. Ya, misalnya kamar yang orang tua rendah, kamar anak malah makin meninggi. Jadi tanggung jawab anak, bebannya nanti psikisnya juga mengalami, dikhawatirkan terganggu begitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus diwaspadai ya. Seyogianya sahabat Sonora, terlebih lagi yang sekarang ini sedang mengalami banyak masalah. Banyak orang berteriak, wah bisnis lagi biarpet nih, lagi susah jalan nih. Jangan-jangan
pebisnis lain ya di bidang tersebut lagi maju. Nah, apakah bidangnya dia memang tidak cocok atau jangan-jangan memang dia selama ini nggak pernah maju, Hans? Nah, harus introspeksi, pernahkah dia kurang ajar terhadap orang tua, Hans? Karena pernah sekali saya punya klien, bahkan klien ini sudah berusia di atas 60-an, ternyata ayahnya masih ada, dia tuh stuck, ya, saya suruh minta maaf, setelah itu bisnisnya jalan lagi, ya, karirnya mencuat lagi tuh, Hans. Karena di minggu depan adalah saat yang terbaik untuk memohon maaf, ya, lakukanlah hal itu, jangan sampai enggak gitu ya. Mumpung ada kesempatan berminta maaf, bagus-bagus bisa waktu orang tua baru bangun dari tidurnya, siapkan seember air, cucikan kakinya. Kalau bisa sebagian daripada air yang dicucikan itu bekas cuci kakinya orang tua yang kita minta maaf, kita minum gitu ya. Nah, itu udah jelas, Hans, dari pengalaman ya, Hans. Hal itu akan mendobrak semua hambatan yang tadinya tuh luar biasa ya, mengurung rezeki sampai tidak berkembang sama sekali, sehingga dapat terlepas dan kemajuannya akan cepat sekali berkembangnya tuh, Hans. Ya. Nah, kemudian saya juga mau menggarisbawahi, menyimpulkan bahwa satu hal kepada masalah daripada Juragan Bo Sri Rejo, mudah-mudahan sudah paham juga jawabannya, dan kalau ada yang kurang jelas bisa diajukan kembali ya. Kita selalu siap untuk membahasnya kembali. Baik, Pak Kan masih ada, Pak Kan? Iya, ada Salsabila Aurora. Ya, Juragan ini bertanya pada video ramalan 12 Sio di bulan ke-8 tahun Imlek 2575 pada Pegwe. Salam sehat Pak Kang, saya adalah penggemar Bapak. Terima kasih ya. Juga saya berharap setia menyaksamai Radio Sonora FM ya. Karena di Sonora FM banyak acara yang menggiurkan dan menenangkan pikiran. Juga informasi yang berguna tentunya. Betul, Pak Kan. Pak Kang, saya mau tanya katanya, silakan ya. Iya. Saya sudah ubah pintu besar saya yang melebihi pintu utama lebarnya. Karena sebelumnya mau dibuat garasi ya, dengan membuat tanggulan ya. Jadi sebelumnya mau dibuat garasi dengan membuat tanggulan. Jadi sebetulnya jadi ruangan garasi nggak tuh? Jadi garasi atau mau dipakai dagang juga tuh? Ya. Kemudian dia lanjutkan, saya ubah saja menjadi jendela. Jadi tadinya buat garasi nih, Hans. Kalau garasi nggak ada tanggulan dong. Kalau ada tanggulan mentok tuh, mobil mana bisa masuk ya. Nah, tetapi karena dia sudah membuat tanggulan, dia bilang kalau itu nggak ada tanggulan, itu kan sifatnya pintu. Kalau pintu tuh tidak boleh dong, karena itu lebih lebar ya daripada pintu utama, nggak boleh toh. Nah, jadi sekarang dia sudah bikin tanggulan ya. Saya ubah saja menjadi jendela, dia bilang. Pertanyaannya Pak Kang, apakah boleh tanggulannya itu tidak dilapisi kayu dahulu, tapi langsung locis atau bata dicor? Mohon dijawab ya Pak, mumpung ini belum selesai prosesnya. Artinya lagi nunggu. Lagi nunggu. Iya. Jadi udah dibikin tanggulan pakai bata nih, dia nggak mau pasang itu lagi, nggak mau pasang kusen jendela ya, jadi dia mau langsung pasang aja tuh jendelanya. Nah, ini pertanyaannya nih, jendela yang bisa dibuka ya, jadi ada engselnya, ataukah jendela kaca yang jendela mati ya. Kalau jendela kaca, jendela mati, nggak ada masalah tuh. Pasang aja ya, langsung aja berpegangan pada bata yang sudah dicor tadi toh.
Nah, tetapi kalau dia itu adalah jendela yang bisa dibuka, ya, kalau namanya pintu utama, kita dari luar masuk ke dalam harus kita dorong. Pintu kita tuh nggak boleh dibuka, ditarik keluar, ya, keluar, agak keluar, tapi masuk ke dalam area rumah. Jadi kalau di dalam itu adalah ruang tamu, dia didorong ke ruang tamu atau ke foyer, begitu toh. Nah, tetapi kalau jendela kan nggak ada yang dibuka ke dalam. Iya betul. Semua jendela dibuka keluar, toh? Iya. Nah, dalam feng shui pintu adalah orang tua, jendela adalah anak Hans. Ya. Jadi juga gin salsabila ogoga harus paham hal itu. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Sebaiknya kalau dia itu jendela bukaan keluar, dia tuh berkusen. Itu satu. Kedua, ukurannya nggak boleh dibuat melebihi lebar dan tingginya pintu yang bersebelahan dengan dia. Kalau di sebelahnya tidak ada pintu, maka pintu utama bisa dijadikan parameternya, tolok ukurnya, acuannya. Jangan sampai jendela tersebut lebih besar. Kenapa? Karena kalau dia lebih besar, dia akan menjadi lebih berkuasa daripada orang tua. Dan itu terbukti banyak kejadiannya di mana anak-anak sudah berani melawan orang tua. Bisa jadi gara-gara itu. Nah, kalau itu kesalahannya, si anak juga harusnya menyadari. Kembali lagi nih Hans, minggu depan, tanggal 9 bulan 9 Imlek, itu saatnya si anak yang sudah menyadari hal itu segera meminta maaf pada orang tuanya. Dan kalau memang di dalam rumahnya terdapat kekeliruan ukuran jendela yang melebihi pintu, sebaiknya segera diubah agar tidak terulang lagi. Setiap tahun minta maaf terus ya Bang ya. Nah, itu dia. Jadi nanti udah maju stuck lagi, kan kesian si anak. Kapan dia suksesnya dong kalau stuck melulu, ya? Nah, jadi pada prinsipnya jendela boleh saja dilapisi kayu ataupun tidak, tetapi ada baiknya dilapisi kayu agar jendela itu pun memiliki makna hidup, karena kayu merupakan unsur yang hidup, gitu ya. Tetapi kalau dia adalah jendela mati, boleh saja langsung kaca dipasang di atas dari bata coran, baik itu yang namanya kusen itu di bagian bawah, bagian pinggir maupun atas, saya sebut aja sebagai kusen, begitu ya. Jadi jangan nanti ditanya lagi, di bawahnya saya kasih kayu, di atasnya enggak, bagaimana? Berarti sama ya. Jadi itu yang harus dipahami Hans, ya. Baik, Pak Kang, kita harus break dulu sejenak. Baik. Saudara dan sahabat Music, Anda masih bersama dengan saya Hans Christian malam hari ini, dan juga bersama dengan Pak Kang Hongkiar. Pak Kang, masih ada yang perlu kita bahas dari YouTube? Sebetulnya enggak, hanya saja saya mau menekankan kepada para sahabat Sonora, ya, sahabat-sahabat sukses, agar tidak kehilangan kesuksesannya, bahwa di bulan Imlek yang ke-9, di mana profesionalisme mengalami tantangan yang berat, ya, kita patut mewaspadainya agar itu tidak terjadi. Ya, pada video yang telah dipublish, saya telah menjelaskan waspadai pengambing hitaman, tetapi juga masalah perselingkuhan, baik itu selingkuh dalam berbisnis maupun selingkuh dalam berumah tangga, patut diwaspadai lebih serius daripada waktu atau bulan-bulan sebelumnya. Dua-duanya ya Pak Kang ya? Iya dong, ya. Juga selingkuh hubungan. Selingkuh dalam berbisnis, kita kehilangan peluang, kehilangan pendapatan. Selingkuh dalam rumah tangga, itu sama juga kita mengorbankan api asmara yang bisa berbuntut negatif destruktif juga. Betul. Baik, Pak Kang, kita ke WhatsApp kalau begitu Pak Kang? Oke dong. Boleh, ini sudah ada sahabat Sonora
laki-laki Juragan Gunadi. Gunadi. Ada Golf Uzbek Nano Alpha Delta India. Oke. Pria kelahiran 3 Juli, 3 bulan 7. Tahunnya 1985. 1985. 3785. 3785. Jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi lewat atau kurang? Dia cuma nulis jam 7 aja Pak Kang. Iya, tapi ya sebetulnya kepada sahabat Sonora untuk lain kali lebih jelas karena jam 7 lewat tidak ada masalah, jam 7 kurang 1 menit bisa berbeda jauh gitu ya. Iya, jadi saya ulang tadi, Gunadi tanggal 3 bulan 7 tahun 1985 ya. Iya. Iya. Jamnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi, Imleknya tanggal 16 bulan 5 tahun 2536, dia lahir pada hari Rabu. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah saat ini katanya lagi tinggal di rumah yang menghadap barat Pak Kang. Ini apakah cocok? Dan kalau misalnya tidak, ini arah terbaiknya sebenarnya kemana Pak Kang? Tadi dulu, dia lagi tinggal di rumah yang hadap barat. Iya. Kalau lagi itu, sebetulnya apa sih maknanya gitu? Apakah dia lagi numpang sama saudara? Kalau numpang sama saudara, yang saya mau tahu siapa kepala keluarga di rumah tersebut. Kalau dia di rumah, iya, kalau dia kepala keluarganya itu cocok, sedangkan dia nggak cocok, dia kan akan menjadi cocok gitu ya. Iya. Nah, tetapi kalau dia sendiri yang sebagai kepala keluarga, tentu tidak cocok gitu ya. Tinggal di sana, menghuni di rumah tersebut, banyak sekali masalah ya. Satu belum selesai, yang satu mungkin sudah nunggu giliran gitu ya. Nah, dia sebaiknya menempati rumah yang menghadap ke timur atau ke barat daya begitu ya. Lanjut lagi yang ditanyakan. Sudah, itu saja Pak Kang. Oke. Baik, semoga menjawab ini untuk sahabat Sonora Gunadi ya. Kita akan berpindah ke sahabat Sonora lainnya. Ada Randy Lim. Randy. Ejaannya adalah Romeo Eko Nano Delta India spasi 5 India Mama. Oke, laki-laki. Laki-laki. Lahirnya tanggal 5. Tanggal 5. Bulan 12. Bulan 12. Tahunnya 1997. 1997. Jamnya 13.00 Pak Kang. Ini jam ganjil juga sebaliknya lain kali dikasih tahu 13.00 tepat, kurang atau lebih? Kali ini tepat Pak Kang, soalnya ada 00-nya. Ya, 13.00. Jadi katanya Pak Kang ada 2 pilihan rumah, menghadap tenggara dan selatan, mana yang lebih baik Pak Kang? Menghadap tenggara dan menghadap ke selatan. Yang menghadap ke selatan tentu saja lebih bagus dong ya daripada yang menghadap ke tenggara. Ini berkaitan dengan menghadap selatan ya Pak Kang ya. Sorry saya potong. Ini tentu saja berkaitan dengan kecocokan terhadap kepala keluarga, dan kalau kepala keluarganya adalah Randy Lim gitu ya. Nah, kalau ditanya bagus dalam hal penataan, tentu saja saya nggak tahu, nggak melihat ke dalamnya toh. Iya, jadi kalau bagus itu kan pengertiannya luas. Apakah bagus juga tanahnya, auranya, bagus juga penataannya, bagus juga penataan elemen di ke-9 sektornya, banyak ini ya. Jadi yang saya maksudkan adalah kecocokannya terhadap Randy Lim sebagai kepala keluarga kalau menempati rumah itu, tentu saja yang menghadap ke selatan lebih berkesesuaian begitu. Baik, semoga menjawab ya. Kita lanjut Pak Kang. Ya. Ini ada Ignatius, ejaannya adalah India Golf Nano Alpha Tango India Uzbek Sierra. Ya. Lahirnya tanggal 8. Tanggal 8. Bulan 4. Bulan 4. Tahunnya 1968. 1968. 1968, jamnya 12:24 siang. Jam berapa? 12 lewat 24 siang. lewat 24. Ini tepat banget nih ya. Ini katanya pertanyaannya Pak Kang, ada rumah yang terbaik ini kemana?
pekerjaan yang sesuai ini apa? Saat ini sedang bekerja sebagai sales mesin mixer dan juga kesehatan yang perlu dijaga apa Pak Kang? Terima kasih. Sales mesin mixer berarti yang namanya mesin itu adalah logam yang dikasih listrik, Betul. ya, dikasih api. Tentu saja perkembangannya lambat, ya. Apalagi kalau bisnis tersebut digeluti pada mulai tahun, misalnya tahun macan, tahun ular, tahun monyet, tahun babi, ya, maka perkembangannya makin lambat gitu ya. Makin lambat lagi, bahkan bisa stuck. Kalau tadi dia bertanya soal rumah kan, kalau rumahnya menghadap barat, menghadap ke selatan gitu ya, nah itu nggak bisa. Nah, kecuali rumah dia menghadap ke timur atau ke timur laut, itu bisa. Oke. Ini kesehatan Pak Kang? Kesehatan yang penting kalau dia itu sering minum ya, dan kemudian mengurangi dia nih masalahnya nih, dia hobinya sebetulnya itu pedas ya. Saya berharap pedasnya dikurangi karena itu bisa di sini saya melihat selain pencernaan, level dia juga bisa mengalami gangguan. Yang penting dia bisa mengatur waktu istirahat yang baik dan minum yang cukup. Minum yang cukup penting ya Pak Kang ya. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan Pak Kang. Oke. Ini ada Andi Alpha Nano Delta Yankee. Ya. Lahirnya tanggal 15 Tanggal 15 bulan 8 bulan 8 tahun 1960. Iya. Jamnya jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Ini menanyakan soal bisnis apa yang cocok, rumah menghadap mana yang cocok, katanya Pak Kang. Ini belakangan lagi banyak yang nanya rumah ya. Iya. Kayaknya properti laku nih Pak Kang. Nah, Andi ini lahir hari Senin tanggal 23 Lun Lakwe tahun 2511. Lun Lakwe itu berarti dia lahir pada bulan 6 yang kedua ya, di tahun 2511 yang yaitu kalau internasionalnya di tahun 1960 itu dalam hitungan Imlek bulan 6 ada 2 kali tuh Hans. Ya. Nah, juga Gan Andi ini lahir pada bulan 6 yang kedua. Nah, bulan 6 yang kedua nih itu jarang tuh terjadi. Jadi entar ya bulan sisipan tuh masuk di bulan kedua, di bulan ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, bulan Imlek sisipan di bulan 6 itu ada lagi nanti di tahun depan tuh Hans. Tahun 2025 Imlek 2576 ya. Nah, nanti betul-betul bisa dirayakan luar biasa sama Andi karena ada lagi tuh tanggal 23 Lun 6 ya, Lun Lakwe ya di tahun tersebut. Memang kalau memakai kalender Imlek untuk ulang tahun, maka nggak setiap tahun ada Lun Lakwe, nggak ada setiap tahun bulan 6 sisipan. Jadi yang dipakai ulang tahun tuh bulan 6-nya aja gitu ya. Tapi di tahun depan kepanjangan bulan 6 tambahan itu, sisipan itu ada lagi tuh ya. Jadi jangan dilewatkan oleh Andi untuk dirayakan. Kemudian apa pertanyaannya tadi? Tadi nanya soal rumah Pak Kang yang pasti. Iya, tapi begini ya, dia sebetulnya punya hoki yang cukup bagus ya. Namun dia tuh walaupun punya ambisi, satu hal dia gampang tersinggung, itu merupakan hambatan yang harus dia singkirkan kalau dia pengen maju gitu ya. Nah, kemudian selain daripada itu, dia harus sering pakai baju warna hijau. Bagus-bagus kalau dia mau memakainya selama setahun ya. Dan kemudian dia juga sebaiknya kalau sudah setahun pakai hijau dan merah ya. Dengan demikian maka hoki dia akan bertumbuh tuh. Ya, sekarang ini sih dia lebih cocok bekerja daripada berbisnis. Tapi kalau dia nanti sudah memakai baju warna hijau, dia siap untuk baik itu bekerja maupun berbisnis. Tentu prinsipnya, leadershipnya lebih hebat gitu ya, lebih kuat. Nah, dia akan cocok kalau dia berusaha di bidang api logam ya. Api misalnya restoran, logam misalnya semua metal ya.
Kemudian dia juga cocok di bidang air ya, yang cair-cairan ya. Jadi dia bisa ke permesinan segala macam tuh ya. Dan kemudian juga rumahnya yang cocok adalah menghadap ke barat dan juga ke selatan. Barat dan selatan. Baik, semoga menjawab ya. Kita masih ada sahabat sonora lainnya, kita lanjut Pak Kang. Oke. Ada Heru, ini Hari Eko Romeo Uzbek. Ya. Lahirnya di Jakarta tanggal 12. Tanggal 12. Bulan November, bulan 11. Iya. Tahunnya 1974. 1974. Jam lahirnya 17:05. Ini katanya Pak Kang rumahnya hadap timur. Dan usaha bisnis invest di car wash, jual buku impor, mengajar sebagai dosen, dan juga invest di kripto. Menurut Pak Kang, saya potensi sukses. Oh, ini menurut Pak Kang saya potensi sukses. Pertanyaannya berdasarkan apa saya dikatakan punya potensi sukses? Unsur dominan apa yang ada di dalam diri saya, dan apa kekuatan serta handicap saya? Terima kasih. Jadi Juragan Heru pernah bertanya toh? Kayaknya pernah Pak Kang. Iya, karena dia berani yakin kalau saya katakan dia punya potensi sukses, ya. Oh ya. Memang demikian adanya. Ya, Heru yang lahir pada hari Selasa tanggal 29 bulan 9 tahun 2525 ini ya memang punya peluang seperti itu ya. Karena selain dia leadershipnya bagus, dalam artian di sini dia harus berbisnis sendiri, ya. Kalau bekerja pada orang lain, dia bakalnya seringkali dicemburui, seringkali orang iri gitu ya, terutama atasan gitu ya. Karena atasannya takut didongkel sama dia nanti jabatannya, ya. Nah, ambisinya bagus, ya. Tinggal dia tingkatkan kedisiplinan dan juga walaupun logika itu penting, saya berharap ya Juragan Heru tidak meniadakan, mengabaikan suara hati ya, nalurinya itu harus dipedulikan pula. Dengan demikian, karena logikanya sudah kuat, nah nalurinya dipakai, objektivitas akan terwujud dengan sendirinya gitu ya. Kalau bidang bisnisnya berunsur kayu atau tanah, kemajuannya luar biasa, atau tanah air begitu ya. Nah, jadi tadi kan dia tanya juga ya, unsur apa yang dia kuat? Memang ambisinya itu kuat gitu ya. Jadi yang lemah sebetulnya cuma nalurinya aja. Kalau itu dikuatkan, terus kemudian rumahnya udah tadi dibilang menghadap ke timur ya. Rumahnya ke timur, betul Pak? Iya, berarti kesuksesan udah di depan mata dong ya. Wow, udah tepat ya. Iya, dan hanya saja karena ini bersio macan, ya harus waspada untuk tahun depan gitu ya. Jangan sampai gangguan di tahun ini diabaikan sehingga berkepanjangan membebani ya sepak terjang di tahun mendatang. Wah, ini artinya sekarang sudah bagus, tahun depan harus hati-hati ya Pak Kang ya? Iya, jadi tahun ini harus diusahakan sebaik mungkin agar stabilitasnya bisa dikondisikan terus-menerus. Baik, kita lanjutkan, kelihatan ini menjadi yang terakhir Pak Kang. Oke. Ini ada Hafid Hari Alpha Fanta India Delta Zoro. Iya. Tanggalnya 17. Tanggal 17. Bulan 10. Bulan 10. Tahun 2019. 2019. Jamnya jam 8. Oke. Ini pertanyaannya adalah soal jurusan atau bidang profesi yang bagus ini apa? Dan saat ini katanya Hafiz kursus coding atau pemrograman ini cocok atau enggak? Dan kalau misalnya untuk dunia bisnis, ini cocoknya berbisnis atau tidak? Dan warna baju yang sebaiknya digunakan ini apa Pak Kang? Terima Ini kasih. bener nih, lahirnya tahun 2019. Soalnya udah belajar coding segala tuh. Sekarang anak-anak kecil banyak belajarin coding Pak Kang. Oh
Oh ya, hebat banget. Ya, sionya babi tanah ya. Lahirnya hari Kamis, Imleknya tanggal 19 bulan 9 tahun 2570 ya. Dia les itu termasuk yang cocok ya. Nah, kemudian untuk kedepannya dia memang lebih bagus kalau mengambil nomor 1 ya. Paling bagusnya itu memang bidang IT ya. Apalagi sekarang kan sudah berkembang hingga AI dan segala macam. Jadi dunia maya tuh dunianya Hafiz ya. Juga bisa cocok ke bidang-bidang dunia maya lainnya, termasuk dunia showbiz begitu ya. Termasuk dunia kimia, obat-obatan, tapi obat-obat modern ya, bukannya herbal gitu ya. Nah, selain daripada itu dia juga cocok di bidang hukum, politik ya. Nah, kemudian dia juga cocok di bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer pada pilihan akhir begitu ya. Nah, kemudian yang harus diwaspadai, sebetulnya yang harus ditanyakan oleh orang tuanya adalah bagaimana kesehatannya toh. Nah, masalahnya kenapa saya ungkapkan ini? Karena anak ini sangat gila ya, sangat suka ya manis-manis dan asin-asin. Nah, padahal bawaan lahirnya ya, si asin ini akan mengganggu organ jantung yang memang bawaan lahirnya diramalkan nggak bagus gitu ya, kurang gitu ya. Nah, kemudian juga manisnya ini nanti juga bisa mengganggu, menimbulkan masalah diabetes misalnya ya. Nah, kemudian dia juga kurang suka, walaupun dia masih bisa makan ya sayur ya, tapi daging itu lebih banyak ya. Jadi ini juga harus dikurangi pula. Dan terlebih pada waktu lahir, walaupun dia nggak masuk inkubator, dia udah agak kuning tuh. Itu yang harus dijaga kesehatannya terutama ya. Jangan sampai dia sering kembung ya. Dan jangan kasih dia tuh banyak makan garam dan yang manis-manis. Nah, itu harus diwaspadai ya. Baik, Pak Kang, ini sudah hampir pukul 20, sudah harus berakhir perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk malam hari ini, Pak Kang. Sama-sama Hans, senang sekali berbincang dengan Anda. Yang penting Hans, dan selalu saya garis bawahi, kita nggak akan pernah lelah untuk menjawab pertanyaan sahabat sukses Sonora. Ya, asalkan mereka dapat memetik manfaat daripada pembicaraan kita, sehingga kesuksesan mereka semakin hari semakin bertambah matang, semakin luar biasa gemilang. Luar biasa, walaupun harus antri-antri, bersabar ya, satu persatu kita jawab ya. Pasti, ya toh. Yang penting sabar dan jangan bosan untuk diajukan kembali pada setiap Jumat ketika acara kita sedang berlangsung. Baik, Pak Kang. Terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Pak Kang. Selamat malam. Sama-sama Hans, selamat malam, sukses selalu.